Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li memecah kesunyian dan berkata, Guimu sudah tahu bahwa kita telah melarikan diri, dan sekarang kita kehilangan kontak dengan Magic Light, dia akan segera menyusul kita. Kita tidak bisa menyembunyikan jejak kita lagi. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah bergegas ke Evil Cleansing Pond secepat mungkin. Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, cara tercepat adalah mencari jiwa kedua anak dari suku 9 Neter. Semuanya, tolong tunggu sebentar, saya akan segera kembali. Si Chuan Kong mengangguk lalu berkata. Setelah mengatakan ini, sosoknya melintas lalu menghilang. Han Li dan yang lainnya melihat ini dan buru-buru pergi ke pintu keluar dan melihat ke arah tepi danau api neraka. Mereka melihat bahwa kedua anak itu masih berkultivasi dengan mata tertutup dan tampaknya sama sekali tidak menyadari fluktuasi spasial yang muncul di belakangnya. Si Chuan Kong muncul di belakangnya lalu sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih bagian belakang leher mereka. Han Li melihat pemandangan ini dari jauh dan tiba-tiba, sosok kabur di depan matanya. Itu adalah binatang jiwa menangis. Sosoknya melintas dan muncul di belakang si Chuan Kong dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang terangkat menyala dengan lingkaran merah dan juga memotong bagian belakang leher si Chuan Kong. Semua orang terkejut, dan Hu San hampir berteriak ketakutan. Terdengar ledakan yang teredam. Si Chuan Kong merasakan kekuatan besar datang dari belakangnya, menyebabkan dia jatuh dengan keras ke tanah. Sosoknya terus berguling saat dia bertabrakan dengan dinding gunung yang jauh, dan bahkan sebelum dia bisa bangun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Han Li dan yang lainnya melihat dengan jelas ada bayangan abu-abu tergeletak di punggungnya. Serangan The Weeping Soul Beast ditujukan pada bayangan abu-abu ini. Reaksi si Chuan Kong juga sangat cepat. Setelah menyadari ada yang tidak beres, tubuhnya langsung berderak dan kita terlihat yang kuat tiba-tiba keluar dari pori-pori tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan besar yang menyerang ke segala arah. Bayangan abu-abu yang berbaring telentang melekat erat ke tubuhnya dan dihantam oleh kekuatan besar ini. Tubuhnya melayang seperti layang-layang, tetapi dengan cepat menempel padanya lagi. The Weeping Soul Beast memiliki ekspresi serius di wajahnya saat melambaikan tangannya, dan rantai merah segera melesat seperti ular roh ke arah punggung si Chuan Kong. Sosok abu-abu itu tampaknya agak takut akan hal ini, dan ia benar-benar berinisiatif untuk terbang menjauh dari tubuh si Chuan Kong dan melayang ke samping. Kedua anak suku 9 Neter terkejut dengan ini, tetapi mereka tidak menunjukkan banyak kepanikan di wajahnya saat berlari di belakang sosok abu-abu itu. Yu Lou, kamu benar-benar berani membantu orang luar menculik anggota ras 9 Neterku. Sosok abu-abu itu secara bertahap muncul untuk mengungkapkan anggota klan neraka ke-9 dengan kulit pucat dan hidung bengkok, dan dia berteriak dengan suara tajam dan melengking. Yin Xiao, kata Weeping Soul Beast dengan cemberut. Saat dia berbicara, dia juga mentransmisikan suaranya ke Han Li dan yang lainnya. Orang ini mengembangkan hukum ilusi, dan basis kultivasinya berada di puncak Dewa Tai. Hukum yang dia kendalikan agak aneh, dan dia sangat mahir dalam penyembunyian, serangan diam-diam, dan pembunuhan, jadi berhati-hatilah. Kita tidak bisa menunda terlalu lama. Ayo serang bersama dan selesaikan ini dengan cepat. Han Li mengerutkan kening. Penatua Yin Xiao, saya minta maaf. Wajah Weeping Soul Beast menjadi dingin, dan dia tiba-tiba menjabat tangannya, dan lusinan rantai merah keluar dari tangannya, saling silang dan menyelimuti Yin Xiao. Yang terakhir mencibir, dan bukannya mundur, dia bergerak maju untuk menghadapi rantai secara langsung. Saat rantai menembus tubuhnya beriak seperti permukaan air. Rantai itu sepertinya telah menembus permukaan air dan melewatinya tanpa halangan apapun. Dengan serangkaian suara dentang, mereka semua dipaku ke tanah.
Yin Xiao melewati rantai dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dia mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke kepala Weeping Soul Beast. Cahaya abu-abu spiral di telapak tangannya berkedip tanpa henti, seperti pusaran abu-abu yang memancarkan gelombang kekuatan sobek. Jejak kepanikan melintas di mata Weeping Soul Beast, dan dia mencoba untuk menarik rantai merah itu kembali, tetapi menemukan bahwa rantai itu tampaknya terkunci ke tanah, dan tidak mau bergerak sama sekali. Melihat telapak abu-abu itu akan menghancurkan bagian atas kepalanya, mata Weeping Soul Beast bersinar dengan sedikit senyum licik. Dia mengangkat jarinya dan memotong ruang di antara alisnya, dan tanda darah merah gelap segera muncul. Kulit dan dagingnya terbalik ke kedua sisi, memperlihatkan mata iblis berwarna merah tua. Ekspresi Yin Xiao berubah ketika dia melihat mata iblis ketiga, dan dia akan terbang kembali. Namun, mata iblis di antara alis Weeping Soul Beast tiba-tiba menyala, dan cahaya merah gelap keluar darinya, menyelimuti wajah Yin Xiao. Dalam sekejap, jiwa ilahi Yin Xiao bergetar hebat seolah-olah disambar petir. Tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan sepertinya dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan akan jatuh. Pada saat yang sama, sosok Han Li tiba-tiba melintas di belakang Yin Xiao, dan pedang hangat awan bambu di tangannya berkilat hebat dengan busur listrik emas, menusuk ke arah belakang kepala Yin Xiao. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Yin Xiao, yang tampak bergoyang ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba memiringkan lehernya ke kiri, dan secara kebetulan menghindari bilah pedang Han Li. Cahaya kabur melintas dari belakang kepalanya, dan wajah pucat pasi terungkap. Itu adalah Yin Xiao. Hehe, aku tahu akan ada lebih dari kalian berdua. Kepala Yin Xiao tiba-tiba menusuk ke depan, dan sepertinya terbelah menjadi dua. Itu terpisah dari tubuh aslinya, dan terbang menuju Han Li. Itu memegang belati hitam pendek di tangannya, dan menusuk ke arah tenggorokan Han Li. Han Li tampaknya siap untuk ini. Sebuah cahaya keemasan melintas di belakangnya, dan mantra Treasure Wheel mendesing keluar. Itu berputar dengan cepat, dan memancarkan semburan cahaya keemasan. Lengan Yin Xiao jatuh ke dalam cahaya keemasan begitu menusuk ke depan. Sepertinya telah membeku, dan kecepatannya langsung melambat. Han Li tidak perlu mengelak sama sekali. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih leher Yin Xiao, sementara tangannya yang lain memegang pedang panjang, dan langsung menusuk ke kepala Yin Xiao. Namun, hati Han Li tiba-tiba bergetar saat ujung pedang menembus kepalanya. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru menarik tangannya, dan tubuhnya jatuh. Tapi kemudian, dia merasakan sakit yang tajam di perut bagian bawahnya. Han Li melihat ke bawah, dan melihat ada Yin Xiao lain yang mencuat dari perut bagian bawah Yin Xiao. Yin Xiao ini sedang memegang belati hitam di tangannya, dan telah menembus di atas dantiannya. Sudut mulut Yin Xiao tersenyum saat dia menikam Han Li. Belati di tangannya tiba-tiba miring ke atas. Aura pembunuh yang tebal tiba-tiba terkondensasi menjadi pisau tajam, dan itu langsung memotong Han Li menjadi dua bagian. Organ dalam dan ususnya hancur berkeping-keping, dan sejumlah besar darah keluar. Yin Xiao menarik belatinya, dan menjulurkan ujung lidahnya untuk menjilatnya. Dia hendak tertawa ketika dia tiba-tiba mendengar suara Han Li, "Rekan Si, apakah kamu siap?" "Ya," jawab si Chuan Kong. "Bunga ilusi, bulan air, bubar," teriak Han Li dengan ringan, dan kemampuan ilahi dunia Dharma segera ditarik. Yin Xiao hanya merasa sedikit linglung, dan ketika dia melihat lagi, dia menemukan bahwa Han Li sudah tidak terlihat lagi. Dia adalah satu-satunya yang memegang belati, dan dia masih dalam posisi menjilati darah. Adapun dua anak suku Sembilan Neter, mereka sudah pingsan, dan Hu San memegang satu di masing-masing tangan. "Tidak!" Yin Xiao berteriak ketakutan. Dia baru saja akan bergegas maju,
tetapi dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya agak terdistorsi. Seolah-olah seluruh tubuhnya diremas oleh kekuatan spasial yang tak terlihat. Bukan saja dia tidak bisa bergerak, tapi dia juga tidak bisa mengubah tubuhnya menjadi ilusi. Tidak jauh di belakangnya, si Chuan Kong sedang membentuk segel dengan satu tangan, dan dia dengan erat menggenggam senar pipa perak. Wajahnya pucat, dan jari-jarinya berlumuran darah, tetapi dia tidak rileks sedikit pun. "Rekan Li, cepatlah, aku tidak tahan lagi," si Chuan Kong berteriak keras. Begitu suaranya jatuh, sambaran petir telah meledak, dan saat si Chuan Kong menarik penindasan spasial, sebuah pedang telah menembus dada Yin Xiao. Hampir pada saat yang sama, cakar raksasa hitam pekat naga obor juga menjangkau ke bawah dari atas, dan meraih kepala Yin Xiao, seolah-olah itu akan menghancurkan kepala dan jiwanya bersamaan. "Tunggu!" Han Li buru-buru berteriak. Saat dia berbicara, dia membalik telapak tangannya berulang kali, dan pedang bambu hijau Cloud Swarm muncul di tangannya. Guntur dewa jahat melintas di pedang, dan dia berturut-turut memasukkannya ke titik akupuntur penting Yin Xiao. Tubuh Yin Xiao disambar petir, dan dia terus berteriak dengan sedih. Wajah si Chuan Kong masih agak tidak sedap dipandang, tapi dia menghela nafas panjang. Baru saja, Weeping Soul Beast pertama kali menggunakan kemampuan ilahi untuk mengguncang jiwa Yin Xiao, dan Han Li mengambil kesempatan untuk menggunakan dunia Dharma untuk mengulur waktu baginya untuk mengaktifkan pipa perak dengan teknik rahasia. Baru pada saat itulah dia berhasil mengalahkan Yin Xiao, yang berada di puncak alam Dewa Tai, dengan syarat meminimalkan dampak pertempuran. Namun, luka si Chuan Kong sebelumnya belum sembuh, dan dia harus mengaktifkan pipa perak secara paksa kali ini, jadi dia mengalami serangan balasan yang signifikan. Setelah menahan Yin Xiao, Bai Lian tidak melonggarkan cengkeramannya, dan dia masih mencengkeram kepala Yin Xiao dengan erat. "Tuan, Anda telah menghabiskan terlalu banyak energi di jalur api neraka barusan, jadi serahkan pencarian jiwa kepada saya. Anda harus beristirahat sebentar." Melihat Han Li akan melangkah maju, kata binatang jiwa menangis. "Tidak apa-apa," Han Li mengangguk. The Weeping Soul Beast segera melangkah maju, mengangkat telapak tangannya, dan menunjuk ke celah di antara kedua alisnya. Tanda darah merah gelap muncul di dahinya, dan dagingnya terbalik ke dua sisi, memperlihatkan mata setan merah tua. Dari mata iblis, cahaya merah gelap menyembur keluar, dan menyapu Yin Xiao dan kedua anak kecil itu pada saat bersamaan. Han Li memperhitungkan bahwa dia tidak akan dapat mencari jiwa dari 3 orang pada saat yang sama, bahkan dengan indera ilahi yang kuat. Kedua anak kecil, yang dalam keadaan koma, tiba-tiba membuka mata mereka pada saat yang sama, tetapi tubuh mereka bergoyang saat duduk, dan tidak ada cahaya di mata abu-abu mereka, seolah-olah mereka adalah boneka kayu. Yin Xiao secara naluriah melawan, dan cahaya di matanya juga menghilang. Setelah beberapa saat, lampu merah di mata iblis Weeping Soul Beast tiba-tiba menghilang, dan mata kedua anak kecil itu tertutup lagi, dan mereka pingsan. "Bagaimana itu?" Han Li bertanya. "Evil Cleansing Pool adalah tanah suci klan mereka. Kedua anak kecil ini belum dibersihkan oleh api neraka, jadi mereka tidak bisa dianggap sebagai anggota sejati klan 9 Neter, jadi mereka belum pernah ke sana." Indra ilahi Yin Xiao tidak lemah, dan meskipun dia tertahan, dia masih bisa menolak pencarian jiwaku. "Namun, saya secara kasar telah mengetahui medan dari area pembersihan jiwa," kata binatang jiwa yang menangis dengan cepat. "Itu bagus," Han Li mengangguk. "Kalau begitu, orang ini tidak berguna, kan?" Bai Lian berkata. Tanpa menunggu yang lain untuk menjawab, dia tiba-tiba meraih dengan telapak tangannya, dan cakar naga lilin yang hitam pekat langsung menutup, dan dengan keras, kepala Yin Xiao hancur. "Tidak!" The Weeping Soul Beast berteriak ketakutan, tapi itu sudah terlambat selangkah.
Daois Weeping Soul Beast, kamu, Bai Lian memandangi Weeping Soul Beast, dan berkata dengan sedikit kebingungan. Han Li melirik Weeping Soul Beast, dan di dalam hatinya, dia mengerti bahwa Weeping Soul Beast bersedia membantunya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia bersedia mengkhianati penguasa wilayah 9 Nether. Lagi pula, Tuan Teritorial 9 Nether sangat baik padanya, dan dia juga tidak mau membunuh orang-orang dari klan 9 Nether. Han Li menghela nafas dan berkata, rekan Taois Bai Lian, jangan bunuh orang dari suku 9 Nether kecuali benar-benar diperlukan. Saya mengerti. Maaf, rekan Daois Weeping Soul. Bai Lian mengangguk dan menangkupkan tinjunya ke arah Weeping Soul. Jiwa yang menangis tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Apa yang harus kita lakukan dengan kedua anak kecil ini? Husan bertanya sambil mengangkat dua anak suku 9 Nether yang tidak sadarkan diri. Jiwa yang menangis hendak berbicara ketika Han Li berkata, mari kita penjarakan mereka di kediaman surgawi saya terlebih dahulu. Karena mereka dilindungi oleh Yin Xiao, penatua sewa primordial, mereka pasti bukan anak-anak biasa. Siapa tahu, mereka mungkin menjadi jimat penyelamat hidup kita di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan pintu perak terbuka. Kemudian, dia melemparkan kedua anak itu ke dalam rumah bambu. Sebelum Han Li sempat menutup gerbang kediamannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sialan, pohon hantu akan datang. Dia melambaikan tangannya dan menutup pintu perak. Lewat sini, kata jiwa menangis dengan cemberut. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas menuju kedalaman lorong tempat mereka bersembunyi. Han Li dan yang lainnya mengikuti dari belakang lalu memasuki gua. Lorong itu masuk ke dalam, dan medannya berangsur-angsur memanjang ke atas. Di ujung lereng ada pertigaan. The Weeping Soul mengidentifikasinya dan berbelok ke kiri, dengan cepat pergi bersama yang lain. Kurang dari 10 napas setelah mereka pergi, aura padat yang mengerikan keluar dari pintu keluar danau api neraka dan berhenti di tanggul. Kemudian, sosok hitam muncul. Itu tidak lain adalah pohon hantu. Untuk memburu Han Li dan yang lainnya, dia tidak punya pilihan selain mengabaikan aturan bahwa hanya anggota ras 9 abis yang diizinkan memasuki area pembersihan jiwa. Setelah mengirim pesan ke reruntuhan kegelapan, dia meninggalkan semua boneka dan budaknya dan mengejar Han Li dan yang lainnya hanya dengan binatang kecil berbulu putih. Begitu sampai di tepi danau, dia melihat kepala Yin Xiao meledak. Matanya segera melebar dan dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah, menyebabkan danau api neraka bergemuruh. Pilar api besar menjulang ke langit dan mencapai puncak kubah. Beraninya kamu membunuh orang-orangku dan menculik anak terberkati. Aku akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu untuk membuahi anggur hantuku. Cepat dan temukan mereka. Di mana mereka? Kata pohon hantu dengan gigi terkatup dan menarik binatang kecil itu dari bahunya. Kekuatan tangannya agak berat, menyebabkan punggung binatang putih kecil itu sakit karena cengkeramannya. Ia meringis kesakitan dan matanya dipenuhi rasa takut, tetapi ia tidak berani mengeluarkan suara apapun dan hanya mengernyitkan hidungnya sambil menggigil. Tiba-tiba, matanya menyala dan riak putih keluar dari matanya dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Sesaat kemudian, ia mulai mencicit dan mengarahkan kedua cakar depannya ke pintu masuk lorong di sisi lain danau api karmik. Dari situlah Han Li dan yang lainnya melarikan diri. Sangat bagus. Pohon hantu terkekeh. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melihat binatang kecil seputih salju yang tulangnya hampir patah olehnya, dan ekspresi lembut segera muncul di wajahnya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan dengan lembut merapikan bulu binatang kecil itu. Kemudian, sosoknya tiba-tiba menyapu ke depan. Segera, dia berubah menjadi bola kabut hitam dan memasuki lorong. Han Li dan yang lainnya mengikuti jejak jiwa menangis dengan cermat.
Mereka berbelok ke kiri dan ke kanan di terowongan dan bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Terowongan bawah tanah di distrik pembersihan jiwa sangat rumit. Mereka seperti sarang tikus, saling silang dan memanjang ke segala arah. Tidak ada pola naik turunnya medan. Setelah beberapa dari mereka berubah menjadi terowongan, mereka berlari menuruni lereng sejauh ribuan kaki. Tiba-tiba, dinding gunung muncul di depan. Apa yang terjadi? Mengapa ini jalan buntu? Si Chuan Kong bertanya dengan cemas. Tembok palsu, ayo pergi. Jiwa menangis berteriak. Itu tidak berhenti dan langsung menabrak dinding gunung di depannya. Setelah dipukul, dinding segera mundur beberapa kaki, memperlihatkan celah selebar 3 kaki. Beberapa dengan cepat melewati dan memasuki celah. Di belakang tembok gunung ada aula bawah tanah yang luas. Begitu mereka melangkah ke aula, mereka mendengar teriakan, "Penatua Yinbo, kami menemukan mereka." Begitu suara itu jatuh, sekelompok kultivator suku 9 Neter yang dipimpin oleh Penatua Ranah Dewa Primordial tahap puncak bergegas ke arah mereka. "Pohon hantu masih mengejar kita. Kita tidak bisa bertarung dengan mereka. Ayo pergi," teriak Han Li. Tiba-tiba, beberapa dari mereka menyala dan terbang langsung menuju lorong di ujung lain aula. Kultivator suku 9 Neter tidak mau menyerah. Mereka mengutuk lalu mengejar. "Cobalah ini." Bai Lian menyeringai dan dengan santai melemparkan sesuatu ke belakangnya. Beberapa bola hitam berbentuk ubi terbang dari tangannya dan jatuh di belakangnya. Setelah bola hitam jatuh ke tanah, mereka memantul, dan permukaannya menyala dengan cahaya hitam. Boom, boom, serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan bola api hitam besar menyembur keluar dari ubi hitam. Awalnya bergetar lalu menyusut, lalu tiba-tiba meluas, berubah menjadi lautan api yang melonjak ke segala arah. Han Li dan yang lainnya sudah terbang cukup jauh, tapi mereka masih dilanda gelombang kejut yang kuat. Punggung mereka hangus, dan merasa seolah-olah akan muntah, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Para kultivator suku 9 Neter yang menyusul secara alami berada dalam kondisi yang lebih buruk. Mereka bahkan tidak harus menggunakan Karmic Fire Wind Thunder, tetapi Bai Lian melemparkan beberapa sekaligus, jadi semuanya tertelan. Gema di aula bawah tanah tidak berhenti, dan gelombang api karma tidak menghilang untuk waktu yang lama. Begitu Han Li dan yang lainnya terbang keluar dari aula, sesosok tubuh terbang dari sisi kiri terowongan. Dia mengenakan jubah hitam, memiliki sosok yang agak kurus, dan berpenampilan ramping. Dia tampak seperti seorang akuntan tua. Namun, dia adalah Yin Su, kultivator Zenith Heaven yang menjaga distrik pembersihan jiwa. Saat ini, lelaki tua itu juga sendirian, melayang di udara. Dia melihat keadaan sukunya yang menyedihkan, dan matanya yang putih keabu-abuan tampak menyeduh dua badai, seolah-olah ada awan kelabu yang berputar terus-menerus. Pada saat ini, sesosok terbang keluar dari terowongan di belakang mereka. Itu adalah Guimu, yang mengejar. Elder of the Dark Ruins, apakah kamu berhasil menghentikan orang-orang itu? Guimu buru-buru berteriak bahkan sebelum dia mendekat. Huff, aku selangkah terlambat. Wajah Yin Su suram, dan dia mendengus dingin. Guimu tahu bahwa Yin Su menyalahkannya karena tidak menjaga distrik 100 Tibet dengan baik dan membiarkan Han Li dan yang lainnya masuk, jadi dia tidak membantahnya. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu secara detail sebelumnya, tetapi orang-orang ini membunuh Yin Xiao di Danau Api Karma dan menculik kedua anak terberkati, kata Guimu. Apa yang kamu dan Yin Xiao lakukan? Bahkan anak-anak terberkati dibawa pergi oleh mereka. Wajah Yin Su menjadi lebih suram ketika dia mendengar ini, dan dia berteriak dengan keras. Ini. Penatua Yin Xiao awalnya menangkap mereka, tetapi Yuluo tiba-tiba memberontak, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri dari penjara Serene dan datang jauh-jauh ke sini, kata Guimu. Yuluo, hal sebesar itu telah terjadi,
di mana Yin Xiao? Di mana dia? Yin Su mengerutkan kening dan bertanya lagi. Elder Yin Xiao telah menggunakan banyak energi dan untuk sementara berada dalam pengasingan, tetapi saya telah mengirim seseorang untuk memberitahunya. Saya pikir dia akan segera datang, kata Guimu. Dia masih punya mood untuk mengasingkan diri. Sekarang adalah saat kritis dari aliansi 3 wilayah. Setelah Tuan Wilayah mengetahui tentang anak-anak terberkati, kami tidak akan dapat menanggung konsekuensinya, kata Yin Su dengan marah ketika mendengar ini. Penatua Yin Su, masalah ini tidak boleh dilaporkan kepada penguasa wilayah seperti ini. Anda dan Penatua Yin Xiao mungkin hanya menderita sedikit rasa sakit fisik, tetapi saya akan digali olehnya dan diubah menjadi boneka. Ekspresi Guimu berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Cepat dan kejar mereka, bersihkan kekacauan," kata Yin Su dengan cemberut. "Terima kasih, Penatua Yin Su," kata Guimu penuh rasa terima kasih. Setelah mengatakan itu, lampu angkut di tubuh mereka terhubung, dan sosok mereka meledak, langsung menghilang. Pada saat yang sama, jiwa yang menangis memimpin kelompok itu di sepanjang lorong yang lebar dan diagonal ke bawah. Han Li melihat ke belakang, dan dia tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa. Hanya ada kegelapan di belakangnya, dan lorong yang baru saja mereka lewati semuanya telah menghilang. Cahaya ungu di matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan mata ajaib kegelapan ke-9 diaktifkan. Sepintas, dia melihat bayangan hitam besar menutupi seluruh lorong, lalu melonjak ke arah mereka. Kemanapun berlalu, seolah-olah ditelan oleh kegelapan, dan semuanya menghilang. Oh tidak, Penatua Yin Su juga menyusul. Pada saat ini, jiwa menangis juga memperhatikan gerakan di belakang lalu berteriak. Begitu dia berteriak, bayangan hitam yang mengejar menjadi semakin cepat. Sebentar lagi, itu akan menyusul mereka. Han Li merasakan aura menakutkan yang diungkapkan oleh bayangan hitam, dan dia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Dia menggertakkan giginya, dan mendesak mantra Treasure Wheel untuk membalikkan tubuhnya. Kemudian, dengan sapuan tangannya, 2 lampu hijau menyembur keluar dari lengan bajunya, dan melilit sisanya. Sosoknya tiba-tiba melintas, lalu dia menghilang. Sesaat kemudian, sosok Han Li dan yang lainnya tiba-tiba muncul di mulut sebuah lorong, dan dengan tergesa-gesa, mereka semua terbang keluar dari lorong tersebut. Sebelum sosoknya mendarat, tatapan Han Li menyapu, dan dia menemukan bahwa dia telah muncul di gua bawah tanah yang besar. Luas gua itu lebarnya puluhan ribu kaki, dan medan di bawahnya sangat datar. Tidak jauh dari situ, ada alun-alun putih besar, dan di belakang alun-alun itu, ada sekelompok istana berkubah yang aneh. Di luar kelompok istana, ada lapisan cahaya merah berkabut, dan ada rune hitam samar yang berkedip di atasnya. Itu sebenarnya adalah formasi penyegelan. Tempat apa ini, dan mengapa ada formasi pembatasan untuk menyegelnya? Han Li bingung. Saya telah melihat tempat ini dalam ingatan Yin Xiao, dan saya hanya tahu bahwa itu adalah tempat yang sangat penting. Bahkan penguasa wilayah sangat mementingkan tempat ini, dan biasanya, tidak ada yang diizinkan masuk atau bertarung di dekatnya, kata jiwa menangis setelah berpikir sejenak.